keadilan dalam persaksian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kamu kepada sekelompok orang itu membuat kamu berbuat tidak adil. Ini motivasi tidak adil makhluk diantaranya adalah kebencian. Orang kalau benci biasanya tidak adil. Kalau ngambek ya, si Allah tuh dibelai. Nah itu, kalau tak gitu, karena motivasinya memang benci, tuh dibelai dah, karena benci. Beda kalau katanya tidak benci, oh beri gue, kayak gitu, ya beri gue, kayak gitu, luar biasa. Ini adalah gambaran, ya gambaran. Jadi Allah mengingatkan kita ala alla ta'dilu. Janganlah kita berbuat tidak adil karena motivasi kebencian. I'dilu, fi'il amar. I'dilu, berbuat adillah kalian, huwa aqrabu lit taqwa. Adil itu mendekatkan kita kepada takwa. Manusia susah berbuat adil, satu karena hawa nafsu. Hawa nafsu cuma dua digambarkan. Penyebab orang tidak berbuat adil, satu hawa nafsu. Kalau lagi nafsu, kita biasanya nggak bisa adil, nggak bisa. Yang kedua karena marah. Makanya kalau lagi marah, hati-hati. Nafsu biasanya kebencian, marah karena emosional, nggak bisa berbuat adil, susah. Allah lepas dari itu. Allah mah kalau sedang murka juga adil Allah. Gitu. Kalau kita tidak. Gitu. Makanya kata An-Nasafi harus ditundukkan syahwat dan ghadab, asyahwat wal ghadab dengan wahyu, akal dan wahyu. Kita dua, akal dan wahyu. Hanya itu alatnya untuk menundukkan syahwat dan marah. Bisa tidak? Bisa, walaupun susah. Kita belajar mengendalikan nafsu kita dan ghadab kita dengan wahyu dan akal. Poin terakhir, haddul abdi minhu ayah tariza fil umur antara fa'il ifrat wa tafrid. Kita meneladani asma Allah al-adl dengan cara menjaga diri dari dua hal, yaitu tadi ifrat wa tafrid, dari lalawara, lalai dan berlebih-lebihan. Lalawara itu menyepelekan, sifat kita itu harus hati-hati menyepelekan. Ya, saya merasakan banyak sekali kita menyepelekan waktu hidup kita, banyak sekali kita sepelekan, anggap enteng, anggap prima, anggap kecil gitu. Padahal kadang-kadang nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita berlebihan. Nggak boleh berlebih. Harus mana? Harus wasat. Tengah-tengah, adil, tengah-tengah. Itu, di tengah-tengah. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan, sebaik-baik hal yang pertengahan. Awsat, pertengahan. Tidak lalai, tidak berlebihan. Contoh apa berlebihan dalam agama? Kalau kita terlalu menganggap sesuatu yang wajib, sesuatu yang tidak wajib jadi wajib, berlebihan, nyusahkan diri serangan. Gitu. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis sahih dalam Abi Jamrah Bukhari, ad-dinu yusrun, agama itu mudah, agama itu gampang, tidak ada yang susah. Susah Pak Ustaz, mana yang susah? Nggak ada. Ada dispensasi. Itu kita disuruh pergi haji, mahal ongkosnya, itu mah komo. Ya tapi kalau punya uang, kalau nggak punya uang nggak wajib, enggak.
mudah jadinya. Kecuali kalau boga teu boga kudu berangkat, eta karak susah. Ieu mah mun boga manis tatoa ilahi sabila, sehat terutama punya ongkos berangkatna, boleh berangkat. Kalau nggak punya nggak wajib, enggak. Kurban kalau punya uang untuk beli kambing, kalau nggak punya nggak. Sholat harus berdiri, kalau nggak berdiri nggak sah. Kalau mampu berdiri, kalau nggak mampu duduk boleh, sama kayak gitu. Nggak ada yang susah agama itu, nggak ada. Kalau kita merasa ada yang berat dari agama, cek and recheck, pasti bukan dari agama itu, pasti manusia yang bikin, pasti manusia campur tangan di situ. Kalau ada aturan apa gitu, merasa berat kan juga, cek and recheck, pasti bukan syariat itu, pasti pendapat manusia jadi kebiasaan dan dibiasakan kemudian jadi budaya terus menerus dilakukan, jadi berat rasanya. Gitu. Jangan sampai menganggap sesuatu yang sunnah menjadi wajib, yang baik jadi wajib. Jangan, itu namanya berlebihan. Kata Nabi, ad-dinu yusr wala yushadad dina illa ghalaba. Barang siapa tidaklah orang memberat-beratkan dalam agama kecuali dia akan terkalahkan oleh agama itu. Dia akan riweuh dan ripuh pasti. Kalau memberat-beratkan agama, misalkan supaya terkabul doa kudu entong sare di ibadah isya nepi ka subuh, nyiksa awak, tidak ada syariatnya. Kata Ustaz tidak suka ada orang, jangan dilakukan, jangan dilakukan. Supaya terkabul entong sare 24 jam, itu luar biasa. Supaya dikabul wudukna kudu pas teng jam 2 ngintip teng wudu langsung. Itu pasti bukan dari agama, bukan. Itu akal-akalan manusia yang mengarang-arang dan membuat kita repot sendiri. Gitu. Ya. Nah itu jadi kita belajar untuk tidak melakukan ifrat dan tafrid. Sesuai sabda Nabi, khairul umur awsatuha wa aula ma yalzamuhu minal adli wal adlu fi sifatihi nafsihi. Jadi adil itu sesuai dengan kemestiannya, adil dalam sifat jiwa kita. Wa dzalika yaj'al syahwatan tadi wal ghadab tahta isyaratil aqli wad din summa fi ahlihi wa zawi. Jadi jelas wala yadunu bi annal adla wa aidon annahu ilan nas. Adil itu bukan selalu manfaat buat orang lain. Itu bukan selalu itu. Jadi adil itu kalau dilihat ada manfaatnya buat orang lain. Fa innal malik masalan idza wahabal asliha adli du'afa kana zalika adalan anil adli. Ada seorang raja penguasa memberikan senjata kepada orang yang fakir miskin, diberi senjata. Itu mungkin manfaat mungkin, tapi nggak adil. Buat apa orang miskin diberi senjata? Buat apa? Berenya makanan, bekal hidup, lain bere senjata. Senjata mah bikin ke para jurid, ke tentara, nah manfaat gitu. Kayak gitu. Jangan salah kita ya memberikan seseorang yang tidak manfaat, mungkin manfaat buat orang lain, buat dirinya belum tentu manfaat. Belum tentu manfaat. Itu. Nah, ini gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Jadi kita menanamkan keadilan itu. Seperti ini yang kaitan dengan adil, yang sebagian kita memahaminya syarat gitu. Ya memang dikaitkan, tapi tidak menjadi syarat dilaksanakan, tapi harus telah dilakukan gitu. Seperti orang poligami, kalau mau punya istri lebih dari satu, kan harus adil, harus dilihat tuh. Kalau belum merasa memang belum mampu untuk adil, gitu. Tapi nggak akan mungkin adil.
pasti ada perasaan beda. Kalau dia sudah terkait dengan istri pertama karena perjuangannya kerasa banget di hati gitu, dia orang yang bersih hatinya, pasti akan terasa istri pertama yang akan terasa terus perjuangan hidupnya dari nol dulu dibanding dengan istri kedua yang dia sudah menikmati kesenangan setelah sukses suami itu. Beda kan? Beda. Maaf ya Bu, takut ada yang begitu. Rasulullah SAW berulang-ulang menyebut Siti Khadijah dan beliau nggak pernah nikah ketika Siti Khadijah masih hidup, nggak pernah poligami, cinta kepada Siti Khadijah. Kebetulan takdirnya dari rahim Siti Khadijah lah lahir putra putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali satu orang, siapa? Dari Maria Kiptia, satu orang. Yang lainnya dari Siti Khadijah, dari Siti Aisyah, dan yang lain tidak punya anak. Siti Aisyah nikahnya masih muda, belia, tapi nggak punya anak beliau. Itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sering Rasulullah bercerita tentang Khadijah sampai Siti Aisyah cemburu. Cemburu, wajar lah ya perempuan. Kalau poligami pasti cemburu itu ada, nggak mungkin bersih banget. Awal-awal sih si istri yang pertama nyariin calonnya. Nanti lama-lama akan lain perasaannya. Lama-lama nggak enak juga nih hati aku gitu ya. Tapi bisa dijalankan, bisa dilakukan, tapi harus dengan kesadaran penuh gitu. Itu poin adil di situ ada. Gitu. Poin adil. Dan nanti keadilan itu akan ditampakkan oleh Allah di padang mahsyar nanti. Masya Allah. Anak dengan bapak saja ditampakkan nanti keadilannya. Kalau anak dulu pernah zolim sama orang tuanya, pernah ngambil harta orang tuanya tanpa izin, nanti akan ditampakkan keadilan Allah. Kembalikan tuh hak-hak orang tua yang diambil oleh anak. Insya Allah ya. Saya pernah ceritakan nagih hutang di akhirat sesuai penjelasan Imam Al-Qurtubi, nagih hutang di akhirat walaupun ke anak lebih kenceng 10 kali dibanding nagih hutang di dunia. Di dunia nagih hutang 3 kali bosan, capek geus serahkan ke Allah. Tiap ditagih lompat, terus orang capek udah manehanana. Nanti di akhirat mah langsung kenceng nagih hutang. Harus lunas dibayar dengan amal soleh. Makanya ada kasus orang yang bangkrut dengan amalnya. Karena apa? Dia punya hutang kezaliman, hutang harta, hutang segala macam. Ketika di dunia udah tuntas. Itu. Nanti akan dibayar lunas di akhirat. Nah, akan nampak keadilan Allah yang maha besar itu nanti di pengadilan akhirat di padang mahsyar. Baru Masya Allah, Allahu Akbar gitu. Kalau di dunia mah kita perlu kesadaran full tinggi untuk merasakan keadilan Allah. Ya, kadang-kadang kan itu si anu tara sholat tapi na irungna aman-aman wae nya. Tara ngaji, tara sholat, anak lagi kasus wae segala macem. Tapi eta duitna ngalobaan wae kalobaan gitu. Ai urang ka sana kok kieu wae. Jangan dirasakan dengan perasaan, tapi dengan akal dan wahyu. Pikirkan, itulah hidup, dinamika hidup, bagian dari cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belajar adil dengan menjaga sikap kita, jangan melalaikan apa yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan jangan berlebihan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan penjelasan dari Syekh An-Nasafi ini membuat kita bertambah ilmu, mengetahui bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini dan juga di diri kita. Allah sudah melakukan apapun ya dengan penuh keadilan. Nanti keadilan Allah itu akan sangat terasa pas nanti di hari pengadilan di padang mahsyar sampai keputusan. Salah satu keputusan final Allah itu, keadilan Allah itu, Allah memasukkan orang-orang yang kafir, zalim,
fasik ke dalam neraka. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memasukkan orang-orang yang beriman, taat ke dalam surga. Itulah juga keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian kita di sore hari ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu buat saya dan buat jamaah semuanya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kekeliruan saya pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.